Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai materi tentang bencana banjir, yaitu mulai dari pengertian, terjadinya bencana banjir, serta penanggulangan bencana banjir. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ibu Tenggaraweda, dan teman-teman saya ada Flavinka, Zidni, Crispinus, dan Christina. Nah, langsung saja kita menuju ke video bencana banjir. Sebelum kita membicarakan tentang masalah banjir, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang sangat besar. Bencana ini sering terjadi baik di pedesaan maupun di perkotaan. Bahkan di beberapa tempat, banjir sudah menjadi agenda tahunan. Banjir di lokasi berbeda juga tentunya akan menimbulkan dampak yang sangat berbeda. Banjir di perkotaan sebagian besar akan menimbulkan kerusakan pada sarana dan prasarana pemukiman warga. Lain halnya jika terjadi di pedesaan, yang pada umumnya akan menyebabkan terendamnya lahan pertanian milik masyarakat itu sendiri. Banjir-banjir yang terjadi di setiap daerah ini pastinya akan memiliki faktor-faktor penyebabnya. Nah, faktor-faktor penyebab terjadinya banjir itu sendiri, yang pertama adalah curah hujan yang tinggi. Biasanya terjadi pada puncak musim hujan di bulan Desember sampai dengan Februari. Hujan-hujan yang turun itu akan mengenangi jalanan dan memenuhi sungai-sungai sekitar. Yang kedua, pendangkalan sungai akibat sampah. Sungai-sungai yang dulunya dalam menjadi dangkal akibat pembuangan sampah yang dilakukan sembarangan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga merupakan penebangan hutan. Hutan sangat berfungsi untuk meresap air pada saat hujan, menyimpan air hujan, dan mengalirkannya kepada manusia melalui bentuk air tanah. Hutan yang terus-menerus ditebangi secara liar akan menyebabkan banjir di kawasan daerah sekitarnya. Yang keempat, membangun pemukiman di bantaran sungai. Pemukiman sembarangan menjadi faktor yang sangat utama yang menjadi penyebab terjadinya banjir. Selanjutnya ada pengenalan dan penyebab terjadinya banjir di Indonesia. Yang pertama, ada faktor alam. Tingginya curah hujan, sementara daya tampung sungai tak seimbang. Suatu daerah yang mempunyai curah hujan tinggi dalam kurun waktu yang lama sangat berpotensi terjadinya banjir. Yang kedua, kawasan struktur tanah lebih rendah dari permukaan laut, seperti pada contohnya di Jakarta Utara. Kemudian berikutnya adalah sedimentasi dan erosi di sungai yang menyebabkan daerah aliran sungai menjadi kritis. Selanjutnya, tutupan hutan di suatu wilayah sudah tidak seimbang dengan luas wilayah daerah aliran sungai. Kemudian dari faktor pembangunan kota, ada kurangnya ruang terbuka untuk kawasan resapan air dan waduk penampungan air. Perubahan tata guna lahan di daerah hulu membuat aliran sungai menjadi terhambat. Kemudian ada pemanfaatan tata ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada kebiasaan buruk dari manusia, yaitu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke aliran air sungai. Dampak dari banjir, yang pertama itu rusaknya sarana dan prasarana. Yang kedua, menimbulkan korban jiwa. Yang ketiga, terganggunya aktivitas manusia. Dan yang keempat, hilangnya material berharga dari masyarakat.
Adapun cara penanganan banjir, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melakukan pengerukan pada aliran sungai yang sudah mengalami pendangkalan. Yang ketiga, membangun sistem pemantauan dan peringatan banjir. Yang keempat, melakukan penanaman pohon. Yang kelima, membuat tempat pengendalian air untuk mengatur aliran air yang sewaktu-waktu dapat meluap. Kemudian, apa hal yang harus dilakukan apabila terjadinya banjir? Yang pertama, matikan listrik di rumah dan hubungi petugas PLN untuk mematikan listrik. Yang kedua, segera mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, mengungsi ke daerah yang lebih tinggi sedini mungkin. Apabila akan meninggalkan rumah, pastikan dalam keadaan terkunci dan aman. Yang keempat, jangan berjalan atau berkendara di air banjir untuk menghindari terseretnya arus banjir. Tahapan kegiatan pencegahan adalah langkah-langkah untuk melakukan atau menghilangkan dan mengurangi ancaman secara drastis melalui pengendalian dan pengaturan fisik dan lingkungan. Mitigasi merupakan tindakan fokus pada perhatian untuk mengurangi dampak dari ancaman dan dengan demikian mengurangi negatif dampak bencana terhadap kehidupan melalui berbagai alternatif yang sesuai dengan ekologi. Tanggapan darurat merupakan salah satu manajemen bencana yang diiringi dengan pertolongan, penyelamatan, evakuasi, dan pengiriman pasukan untuk pemulihan fasilitator, terutama dalam komunikasi, transportasi udara, dan fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dengan beberapa pihak untuk ikut berpartisipasi menjaga lingkungan. Nah, sekian video dari kelompok 2 mengenai bencana banjir. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pembuatan video tersebut. Dan akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak.